seperti kita datang ke pesta party. Oke. Sekarang yang saya mau bilang di hadapan kalian semua, kita semuanya perempuan adalah cantik dan cowok itu adalah ganteng. Cuma karena kita merasa nggak percaya diri bahwa kita diberikan kelebihan yang melebihi orang lain. Tapi coba tengok di luar sana banyak orangnya yang nggak punya wajah yang body dan apapunnya serba kekurangan. Tapi intinya adalah kita selalu bersyukur dan terima kasih sama Tuhan bahwa kita sampai hari ini masih diberikan nafas kehidupan secara gratis. Jadi pergunakan hidupmu waktu baik-baik. Dan cantik ganteng ini bukan dengan cara oplas, bukan dengan cara sedot lemak, minum obat-obatan, minum vitamin, atau botok-botok, silikon-silikon maaf membesarkan payudara dengan versi wow, montok itu bukan. Tapi adalah kalau orang cantik dan ganteng itu harus dari kesehatan pribadi dari dalam, yaitu harus rajin mandi, rajin gosok gigi, rajin cuci muka, terus membersihkan surga dunia, terus berbuat baik intinya, selalu bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Selalu menikmati apapun pemberian dari Tuhan. Yang penting intinya kamu hidup positif. Dan nggak usah dengar apa kata orang, nggak usah dengar orang yang nggak suka dengan kita, karena kita hidup bukan minta makan orang, bukan mengemis-emis. Yang penting dalam hidup lagi kita bukan maling-maling, bukan mencuri, bukan merampok, bukan nodong, bukan jambret, bukan meracuni orang, bukan koruptor, bukan korupsi, bukan membunuh demi harta orang lain, bukan punya penyakit hati, bukan adu-adu fitnah dan apapun. Yang penting kita selalu bersikap positif, mencintai Tuhan semua orang. Oke. Ini adalah before after makeup di Felicia Julia. Karena kemarin itu aku sudah before after makeup tapi nggak pernah pakai baju pesta party. Jadi gini aku hari ini adalah dua pakai baju gaun aku sendiri. Kayak kita menghadiri suatu pesta. Oke, pertama kali kita bersihkan wajah. Wajah kita ya, kita bersihkan. Yang pertama harus mandi dulu, karena mandi ada tubuh segar, jadi bebas dari kotoran, bebas dari debu-debu, bebas dari polusi. Yang kedua kita harus gosok gigi, karena lucu, cantik, ganteng, giginya ompong atau pakai gigi palsu, mengurangi keindahan kan. Jadi itu intinya, oke. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian aku adalah memakai yang tetap yaitu Vandis merek Revlon. Merek Vandis merek Revlon. Jadi gue taburkan di spons seperti biasa. Ini Vandisnya memakai satu tingkat lebih putih. Jadi kalau kulit kamu hitam nggak lucu kalau pakai terlalu putih, nanti bukannya cantik tapi seperti belang-belang, black and white. Jadi satu tingkat derajat lebih daripada kulitmu. Berbanggalah kamu kalau punya kulit hitam, yang penting kulit hitam manis. Yang penting kamu hatinya baik. Jadi abaikan kulit itu, karena Indonesia akan memiliki beragam budaya, bahasa, kekayaan alam yang banyak. Oke. Jadi ini ada garis. Jadi kita menekan dulu, kita satukan dulu. Ya sayang. Gue pakai kaca dulu sayang. Senjata andalanku. Karena kalau menggunakan kamera handphone kan kurang jelas juga. Gelap, pucat. Karena kena sinar matahari. Jadi gue pakai kaca. Oke, gue memakai kaca.
Kamu nggak? Ini kan nonongku gede, nonongku gede. Bukan pakai efek, memang handphonenya itu bermasalah. Kalau pakai efek itu kayak, kalau pakai efek ini pakai efek. Jadi ini gak pakai, gak tembus. Sudah kamu jangan berisik aja, ini lagi tersambung di YouTube Alicia Julia, nggak suka gak usah nonton karena mataku kabur kalau baca tapean kamu terus diulang-ulang. Maaf ya, bukan tempatmu di sini. Karena ini kan cahaya matahari. Ini cahaya matahari. Matahari. Jadi bukan kesalahan dalam layar monitor. Tuh lihat ada bekasnya, garisan. Ya saya. Ini before after makeup gue nanti pakai 2 gaun, satu warna hijau, satu warna kuning. Jadi before after makeup masih ganteng. Before after makeup aku kan kemarin pakai baju biasa, sekarang gue pakai baju kayak orang mau kondangan nih kak. Jadi pakai warna hijau sama pakai gaun pesta warna kuning. Nanti gue dandan dulu, ini wajah polos. Ini bahkan alis pun nggak sulam, alis pun nggak tato, karena memang alisku kecil, tipis. Oke, jadi setelah itu kita selesai panas, panas, keringatan panas. Gue nggak mau pakai kipas angin atau AC karena itu merusak kulit secara nggak langsung. Kulit bisa kusam, bisa kaku, bisa nueke. Setelah itu kita memakaikan bedak, karena aku pakai My Baby. Karena apa? Harum baunya, nggak mungkin aku pakai merek yang lain selain My Baby. Karena My Baby manggil ayang kesayangan itu My Baby, itu My Baby. Oke, kita tuangkan begini. Pak harum. Kebanyakan orang pakai bedak, pakai vanish yang banyak, aku enggak. Jadi yang natural saja. Yang penting bisa harum. Tinggal di. Jadi kayak gini guys ya. Lihat ini kan dari jauh. Kalau dari depan tuh kelihatan. Jadi dari depan ini kelihatan ini garis. Lingkaran garis. Karena aku berbeda sama orang lain, mungkin kamu ini layarnya nggak ada lipatan 2, gue ada lipatan 2. Bagaimana kapikan? Bukan kapikan, ini kan pemandangan. Pemandangan ini sayang. Jadi setelah itu kita memakai bedak tabur, yaitu merek Pigin, juga pakai bedak pada. Merek Pegin, ini juga Pegin, karena aku cocok dengan bedak ini, bukan merek yang lain, karena aku sudah terbiasa dari dulu juga pakai bedak Pegin. Tapi terserah lu mau merek apa, karena harus cocokkan dengan kondisi kulitmu. Jangan dipaksakan ikut tren-tren viral-viral, cocok buat orang lain, kulit orang lain, tapi tidak cocok dengan kulitmu. Bukannya cantik, bukannya ganteng, malah kusam kulitmu. Oke, ini bedak tabur. Bentar, gue pakai kaca. Tahu silau. Karena gue gak tahu handphoneku bisa kelihatan terang. Yang penting intinya ini nggak ada alis.
Dikit-dikit ini ya. Ini juga di patah mata juga diberi bedak dan vanis guys supaya tahan lama. Lihat hidungku gede. Kalau dari jauh hidungku gede loh. Kemudian setelah bedak tabur kita berikan bedak padat. Kalau kena luntur bedak Anda, lihat-lihat. Kamu kalau kena luntur ya biasa lihat-lihat dulu bedaknya. Kamu pakai dalam kondisi banyak atau sedikit. Kalau maksudnya memberikan wajah fandis yang terlalu banyak ya pasti bisa luntur. Karena apa? Enggak sesuai dengan kulit aslimu. Karena kulit aslimu aslinya hitam atau sawo matang tapi dipaksain pakai fandis, pakai bedak yang menor, tebel-tebel supaya dibilang kulit putih padahal aslinya nggak kayak gitu, otomatis bisa keringat. Semua make up itu bisa begitu karena apa? Menipu orang lain dengan penampilan yang merubah dirimu. Jadi aslinya kamu hitam kuning rasa tapi harus pakai fandis. Lihat kebanyakan alat kosmetik make up kan bisa bikin wajah mengkilap tapi coba bandingkan ya, kalau orang memakai bedak yang tahu menor ini kelihatan dari wajah karena wajahnya seperti mengkilap putih. Jadi kalau keringat pasti luntur. Jadi pakai kosmetik apapun pasti luntur karena nggak sesuai dengan kulit aslinya dia. Tapi dia memaksakan diri seperti ingin dibilang kulit putih, cantik, ganteng. Itu salah. Jadi itu cuma merusak penampilan. Jadi cantiknya cuma sementara. Percuma loh. Itu yang gue maksud. Jadi kalau dandan boleh, tapi jangan terlalu menor, jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau kulitmu hitam ya sudah hitam saja. Terima apa adanya, jangan merubah-merubah menjadi apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu. Kalau itu tips saran dari gue. Jadi ini bedak padat bikin, bedak padat bikin, bedak padat bikin. Kalau kalau lab di sini tuh guys, meskipun kita sudah nggak pakai efek, tapi kelihatan juga karena apa silau matahari jadi seakan-akan seperti pakai efek filter. Lihat coba bandingkan kalau gue pakai efek filter ini pasti alisnya nampak. Oke. Kecuali kalau kita nggak lagi live tapi langsung bikin video pakai kamera handphone biasa, nah itu tidak nampak kayak kayak pakai efek filter. Itu aja harus diajarin. Jadi setelah itu setelah selesai, saya panas dulu supaya apa? Kayak di kulit karena panas bisa keringatan. Sudah, sudah, tuh.
Makanya aku bilang, kalau kamu warnanya hitam, ambil satu tingkat di atas kulit. Gak mungkin kamu kulit hitam, tapi tahu ambil terlalu putih. Meskipun ya wajahmu putih, pakai fandis, pakai bedak sampai sak wakul, sak kuintal, 1 ton, bahkan leher juga diputihkan. Tapi ingat, badanmu, punggungmu, tanganmu, kakimu kan nampak asli. Jadi lebih baik itu dandan yang natural. Jadi kalau memang kamu dikasih Tuhan hitam, apalagi kamu nggak bisa merawat dirimu kecantikan dari dalam. Salah satu contoh, kamu malas mandi, malas gosok gigi, malas cuci muka. Nggak mungkin kalau orang bisa ganteng dan cantik sempurna dari Tuhan. Itu intinya. Jadi kecantikan dari dalam itu bukan terletak dari make up, tapi dari kesadaran dirimu sendiri dari dalam. Karena make up itu hanya penunjang, make up itu hanya mempercantik, bukan merubah. Karena kalau kita sudah cuci muka mau tidur malam, bukankah wajah asli kita yang nampak? Begitu. Jangan jangan paksain punya kulit yang putih harus menghancurkan segalanya dalam sekejap. Karena kalau make up itu hanya menutupi kekurangan kamu sementara, bukan efek jangka panjang. Jadi kalau kena keringat, kena hujan pasti luntur. Bedak apapun tahan pasti luntur. Kalau ada orang bilang bedak termasuk lipstik bisa tahan lama, bisa tembus, itu harus hati-hati. Karena pakai bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan kulitmu. Karena orang yang benar, termasuk lipstik meskipun nggak bisa tembus gelas atau piring atau apa, nggak mungkin bisa bertahan 24 jam. Jadi kalau ada kain make up atau pengusaha skincare yang selalu bilang bisa apa menjaga kesehatan kulit makeup sampai 24 jam itu bohong, tipuan, trik marketing. Itu adalah suatu harus dipertanyakan kandungan kalau merkuri di dalam makeup itu apa. Itu secara nggak langsung efek jangka panjang bisa merusak kulitmu, wajahmu, bodimu. Jadi pilihan ada padamu. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Maka sekarang ya apa-apa, yang penting isinya selalu bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Yang penting kamu masih punya jauh lebih baik dibandingkan orang lain di luar sana. Begitu ya guys. Oke, sekarang kita itu cara menghiasnya pakai pensil. Gue kan selalu bilang pakai pensil Revlon. Jadi gue pakai Revlon, oke? Oke, Revlon guys. Kemarin gue bikin alisnya jelek karena cepet-cepet, sekarang gue pelan-pelan. Oke. Oke. Jadi ini aku nggak sulam, nggak tato alis ya guys. Tapi aku pakai pensil alis biasa. Aku pakai black. Karena kenapa aku suka black hitam? Karena apa? Rambutku termasuk rambut kepala aku juga semua hitam. Kalau aku pakai brown itu kan kelihatan pasti kalau aku pakai pensil alis. Jadi kalau aku pakai hitam kursus ini aslinya warna rambutku kan kelihatan seperti alami natural begitu. Tapi kalau kamu suka yang coklat ya suka-suka kamu. Kalau aku sukanya yang black. Betul. Iya pakai Vanish bisa tahan lama, tapi Vanish itu nggak bisa tahan 24 jam. Kebanyakan ya aku jujur lihat, banyakan orang dalam kosmetik. Coba kamu lihat, orang cewek-cewek pergi ke pesta party.
ke Bride atau ke mall-mall. Bukankah kalau masuk ke toilet selalu memperbaiki penampilan? Nah, jadi itulah letak kekurangan dari Fandi satu bedak. Jadi nggak mungkin bisa tahan lama 24 jam. Bukankah kalau cewek ke toilet itu bisa melebihi 5 menit daripada lah cowok? Cowok masuk cuma untuk pipis pangsa, sedangkan cewek untuk apa? Memperbaiki bedak, lipstick, seseran, bukankah begitu? Dan menambahkan parfum-parfum, itu salah. Kalau menurut aku ya yang benar ya. Kalau orang sudah pakai makeup dari rumah, ya sudah habiskan dulu makeupnya. Jadi kalau sudah luntur, sudah kena keringat, sebaiknya basuh cuci muka itu semua. Jadi memulai menghias makeup dengan dari awal. Itu jauh lebih baik. Jadi bukan menumpuk-numpuk bedak, fandis apalagi lipstick. Karena apa? Satu, saat kamu keluar dari rumah, meskipun rumahmu perumahan, ya tertutup atap, kedua kamu naik mobil. Begitu kamu ke mall, ke party, bukankah kamu parkir mobil? Parkir mobil itu kan banyak asap kendaraan, banyak polusi kendaraan. Nah, itu kan bisa nempel di kulitmu, wajah, leher, atau bodimu. Jadi kan bukan asli wajah kamu segar, sehat saat kamu dari rumah. Nah, terus kamu ke mall atau ke birthday party, ke pesta ulang tahun, ke pernikahan. Kamu masuk, bukankah ini sudah kena polusi wajahmu, termasuk tangan, leher, bagian yang terbuka. Terus kamu memperbaiki penampilan, pakai bedak lagi, ya, pakai lipstick, semprot parfum. Itu hasilnya kulitmu ditumpuk-tumpuk antara polusi dengan bedak kosmetik yang asli, yang bagus, yang kamu pakai. Itu yang aku bilang, itu caramu salah. Jadi kalau aku menurut aku, kalau aku pergi-pergi, misalnya sampai 5 jam, ya sudah dihabiskan bedaknya, lipstiknya sudah. Jadi kalau masanya sore aku pergi sampai malam, biasanya sore baru aku cuci muka. Masuk ke toilet cuci muka mulai dari awal, membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu yang melekat di wajah. Baru kita memulai dari awal pakai fandis, bedak tabur, bedak butter, baru lipstik, baru parfum. Dan itu memulai suatu tubuh yang bersih lagi. Itu kalau tip dari aku, supaya kamu wajah kamu bukan hanya cantik ganteng alami, tapi segar dan awet muda. Karena tidak ada penumpukan makeup di kulit wajahmu atau bodimu. Itu yang aku maksud sayang. Oke, setelah itu kita memakaikan Oriflame untuk menghiasi ini mata. Oke, kita pakai ini dulu yuk. Kita pakai biru pensil alis bah. Karena aku kan nggak pakai eyeliner mata untuk hitam, bukan. Jadi aku memakainya pakai biru supaya terang mata aku. Jadi aku memakai anu enggak. Biru. Oke. Dia biru. Tahu terang nih punya kamera. Kemudian kita memakai Oriflame lengkap yang sudah seperti biasa. Tuh kita putar banyak kosmetiknya jadi satu. Jadi ada bedak, ada untuk mata, ada untuk blush on, ada untuk lipstick. Karena aku kan memakai gaun warnanya hijau sama kuning. Hijau warna kuning. Jadi kita hiaskan dulu. Kita memakai hijau muda, hijau muda, hijau muda.
Jangan tahu tebal-tebal, kita oleskan di lipatan kelopak mata bawah. Tutup matanya ya sayang. Jadi nggak usah pakai isolasi mata. Kenapa? Kebetulan mataku kan ada lipatan mata meskipun nggak besar-besar. Aku kan orang Cina, tapi puji Tuhan aku nggak sipit-sipit. Jadi ada lipatan mata meskipun hanya sedikit. Jadi ini. Oke, kemudian kita memakai ungu untuk di kelopak mata atas, garis mata ungu. Jangan tahu tebal-tebal. Jadi kita di atas mata, lipatan mata ini. Jadi seperti kita punya lipatan mata gede. Nah, dari bawah ya guys. Nah, cantik. Nah, ini begitu juga yang satunya. Jangan tahu tebal-tebal. Tuh, sudah kelihatan bentuk. Ya, setelah itu kemudian kita hapus kuasnya supaya nggak tercampur-campur. Kuasnya kita hapus. Masih. Kemudian karena aku kan pakai dua warna nanti, baju kuning sama hijau, jadi nggak mungkin gue pakai pink, karena hasilnya nggak bagus. Karena hasil cocokkan dengan busana apa yang kamu pakai, warna apa yang kamu pakai, dan dalam kamu didapat undangan apa, birthday party atau birthday pernikahan wedding, atau kamu menghadiri suatu acara penting, itu beda lagi. Jadi karena aku pakai warna hijau sama ini, jadi aku juga bingung. Jadi aku pakai ini aja, warnanya krem kalem untuk atas. Jadi jangan terlalu banyak intinya guys. Untuk di atas gini, jadi di atas. Jadi dekatnya hidung, belahan hidung, supaya kelihatan mancung. Oke. Nah, setelah itu yang kita hapus juga, kuasnya kita hapus juga. Kemudian satunya juga. Atas ya guys. Nah, setelah itu kita hapus. Kita pakai putih. Pakai putih. Pakai putih. Putih untuk yang di tengah, antara tengah keluar. Jadi, nah, kita pakai putih. Oke. Dan karena apa? Karena aku kelemahan aku kan hidungku gede. Ini hidungku besar. Gue nggak oplas ya. Kalau dari depan ini, dari depan sudah banyak berubah jadi ada alis. Ini hidungnya nampak gede asli. Gak ada oplas-oplas, gak ada sedot-sedot lemak. Karena dari papaku gede. Jadi kita akali dengan warna coklat. Coklat agak tua dicampur coklat muda. Coklat tua. Terus dicampur coklat muda. Terus dicampur krem. Jadi kita balurkan begini. Oke.
Karena ini alami kan. Jadi coklat tua, coklat agak muda, kemudian balurkan dengan warna krem. Jadi kalau bisa kita langsung pakai tangan aja guys. Begitu juga bawah. Karena untuk mengecilkan hidung, bentuk hidung, menyamarkan maksudnya, bukan mengecilkan tapi menyamarkan supaya kelihatan mancung aja. Jadi nggak usah sudut-sudut lah, sudah berubah loh. Jadi ini aja sudah berubah. Jadi kita pakai kuas, tapi kita bersihkan dulu. Kita bersihkan kuasnya supaya nggak tercampur warna-warna. Kemudian kita balurkan pakai bedak padat. Pakai kuas, pakai bedak padat. Pakai pegen gue. Jadi kita balurkan supaya kelihatan natural. Jadi gue kasih lihat. Tuh, sudah kecil. Jadi kita pakai kuas juga. Pakai spons. Jadi lumayan mengecil. Tuh, tadi kan melebar. Jadi ini lumayan mengecil. Tadi kan lebar. Tadi kan kayak orang. Oke, setelah itu kemudian kita pakaikan warna emas. Karena aku kan sukanya pakai emas. Ini ada emas, warna emas. Kita campurkan di tepi mengkilap. Karena pada saat kita kedip mata, ini yang nampakkan di atas. Kalau di sini lipatan jangan. Oke. Setelah itu kita pakai maskara. Seperti biasa pakai maskara merek Maybelline. Aku nggak pakai penjepit guys, karena apa? Aku takut bulu mataku kan sudah tipis, kecuali kalau orang bulu matanya banyak, itu kan bagus pakai jepit. Gue takut tambah rontok karena sering-sering dijepit gitu. Jadi bisa merusak bulu mata asliku. Itu yang aku hindari. Makanya aku nggak pakai penjepit, itu aku langsung menggunakan maskara. Ingat, aku nggak pakai bulu mata palsu. Karena menurut aku buku kesehatan pakai bulu mata palsu bukankah pakai lem. Jadi lem direkatkan di dalam mata bisa tahan berjam-jam. Itu bisa dampaknya bisa mata kamu buta. Kenapa? Lem kalau lengket terus di dalam mata meskipun cuma pinggiran. Tapi kalau dipakai berjam-jam pada saat kamu membersihkan wajah secara keseluruhan, lah lem itu tetap ada. Akhirnya kamu kan gosok-gosok mata dengan cuci muka. Itu kalau kamu nggak tahu pakai laboratorium, itu lemnya bisa masuk ke korea mata. Secara langsung bisa alergi infeksi. Lama-lama bisa buta. Jadi hindari pakai bulu mata palsu dan hindari pakai
isolasi mata untuk mempelebar mata, tapi tutupi kekuranganmu dengan make up itu jauh lebih baik. Kenapa aku bilang jangan make up? Karena make up sekeren-kerennya make up, namanya make up pada saat kita mencuci muka, membasuh muka, membersihkan muka, sesampai di rumah atau mau menjelang tidur, bukankah wajahnya bebas jadi kembali ke asli wajahmu? Itu jauh lebih baik daripada penggunaan-penggunaan yang berbahaya untuk kesehatan wajah mata kamu sendiri. Jadi efek jangka panjang kamu bisa buta. Akhirnya minus bisa pakai softline kan, bisa katarak, bisa silinder. Jadi itu aku mengurangi bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan aku sendiri. Tapi kalau kamu nyaman pakai bulu mata palsu, kamu nyaman pakai isolasi mata atau oplas-oplas, perma-perma, bahkan maaf pakai botok, bahkan pakai cikon payudara untuk membesarkan payudara, itu terserah kamu. Karena aku nggak bisa memaksa orang seperti apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Yang penting dalam hidupku aku nggak mau macam-macam, nggak mau harus berusaha dengan meja operasi, oplas-oplas itu aku nggak suka. Karena aku maunya besok kalau Tuhan panggil aku berikan apa yang aku punya pemberian dari Tuhan untuk Tuhan kembali ke Tuhan. Jadi kita jangan lagi merubah segala sesuatu yang sudah digariskan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita memperbaiki nggak apa-apa. Kayak kamu body gemuk, kalau kamu pintar memilih busana, berpakaian, bahkan kamu bisa menampilkan rasa sopan kamu dalam berpenampilan, berkomunikasi sama orang, itu akan menambah plus nilai kamu di mata orang lain. Jadi untuk apa kamu minder dengan bentuk wajah atau bodimu? Tapi kamu bisa mengakali dengan menutup pakaian. Jangan orang gemuk tapi pakai pakaian yang ketat-ketat. Itu salah. Karena kebanyakan orang gemuk memakai baju you can see ngepres pas body seakan-akan aku gemuk menutupi rumah. Itu salah. Justru orang gemuk kamu nggak boleh memakai yang ketat-ketat. Kena ketat-ketat itu lemakmu makin menumpuk kelihatan. Jadi kalau kamu ukuran biasanya bodymu ukuran XL, karena kamu tahu gemuk, pakailah ukuran satu ukuran lebih besar, jadi XXL. Jangan dipaksain pakai L apalagi M, gak cocok kan. Jadi merusak penampilan kamu secara keseluruhan. Jadi nggak semua perempuan tuh pintar dalam berbusana, nggak semua orang pintar untuk merubah makeup secara alami. Karena apa? Rasa tidak percaya diri dalam dirinya dan selalu membandingkan melihat foto-foto orang, video-video orang. Wah, itu orang itu cantik gini-gini. Biarin dia kalau cantik daripada kamu ya sudah terima nasibmu. Jangan selalu patah semangat, jangan selalu menyalahkan takdir dan jangan berubah sesuatu yang tidak kamu inginkan aslinya. Begitu. Jadi turuti kata hatimu apa yang terbaik untuk hidupmu. Oke, kita pakai maskara, sayang. Ini nggak ada filter. Cuma orang kalau lip itu memang sudah ada filter sedikit. Tapi ini sudah nggak ada. Apalagi ini dari kamera, dari cahaya matahari. Sudah nggak usah bahas-bahas karena ini tersambung di YouTube. Nanti kamu saja angkun nggak jelas. Nggak usah mempermak-permak menjadi bagian apa yang kamu inginkan. Oke? Jadi kita pakai 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 maskara. Panas. Ntar aku jarak jauh karena ini kelap.
Bentar. Jadi ini nampak filter. Ini kan gue belum pakai masker. Jadi sekarang gue pakai masker satunya lagi. Tuh. Iya, Maybelline memang. Kemudian karena ini ada item-item bekasnya, sebentar, gue ngakalin tuh pakai spons. Ini kan ada maskaranya keluar, jadi kita tutup pakai spons, guys. Jangan pakai tisu, nanti merusak penampilan kamu jadi secara utuh. Jadi setelah itu, guys, sekarang kita pakai blush on juga merek Maybelline, bikin merek Revlon. Jadi pink karena aku suka pink. Jadi dua kan, pink muda sama pink gelap, kita balurkan. Jadi meskipun ada kuas, tapi kuasnya akan terlalu kecil. Pakai kuas yang agak besar, guys. Tapi intinya jangan terlalu tebal. Jadi setelah tebal, kita kalau mengulaskan di pipi kita gini. Oke. Kemudian satunya juga orang ada yang bilang pakai apa kayak lipstick ditaruh gini dibalurkan, aku nggak suka karena lipstick sama untuk pipi sama pipi itu berbeda. Jadi pakai langsung blush on, ngasih sayang. Jadi ini kayaknya terlalu tebal. Ini terlalu tebal, kita akali dengan bedak tabur karena aku nggak suka terlalu tebal-tebal. Kita pakai bedak tabur supaya awet juga, jadi nggak kelihatan menor, nggak kelihatan merah.
Jadi alami. Bayar lama juga pemerah pipinya. Oke. Ya, setelah itu selesai, kita memakai lipstick, guys. Memakai lipstick. Ini aslinya aku sudah pakai lip balm tadi, jadi ini nggak ada tembus lipstick. Kayak ini belum gue pakai lipstick. Kemudian seperti biasanya gue pakai Maybelline. Oke. Tuh warnanya cantik. Karena aku suka yang nggak suka yang terlalu merah. Karena ini kalau kelihatan seperti coklat muda, tapi kalau dihiaskan di wajah kita ini seperti kelihatan pakai kita merah. Jadi kalau mengoleskan, kalau di bawah ya di bawah, di atas ya atas, jangan di bawah sama atas. Nanti kelihatan bibirmu penuh, nanti kelihatan jembret kalau lu lagi makan minum bisa tembus, gitu. Jadi cuma di atas. Bukan belepotan mata. Enggak juga. Maybelline. Kamu semua cewek juga cantik, semua cowok ganteng sama. Tuh lihat, kita langsung kecap-kecapkan pakai lipstick ya guys. Tuh nggak nempel guys. Ini bahkan nggak ada kelihatan efek filternya guys. Jadi lihat. Tuh nggak ada tembus. Ya. Nggak ada tembus. Oke. Pakai Revlon guys, pakai Maybelline dan pakai Revlon. Ini tadi Maybelline, sekarang kita ngusapkan untuk penggilapnya pakai merek Revlon nih. Tadi Maybelline, jadi cuma untuk gini aja. Tuh, jadi kelihatan merah. Kita oleskan dulu. Kita oleskan dulu ya, ganti posisi. Ganti ini kan nggak ada. Ganti ya. Nggak ada guys. Tuh lihat. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Gue pakai lipstick. Pakai ini. Tisu baru. Jadi tidak ada. Jadi nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau lu cium pasanganmu atau anakmu aman, nggak ada nempel di pipi. Bentar, ini terlalu merah ini. Terlalu merah. Terlalu merah. Tidaknya sih. Karena aku nggak suka yang terlalu merah. Merah menor. Oke, sudah. Sekarang kita bentar. Gue pakai gaun dulu. Bukan saya pakai gaun rambut, takutnya rambutku berantakan. Kita pakai sisir dulu. Karena aku kan maunya pakai rambutnya disanggul-sanggul. Cara lima aja ya guys. Gue pakai pita karet yang gini-gini.
karena aku pinginnya berbeda. Oke, karena aku harus ada poni guys. Karena apa, ini andalanku satu-satunya ini, karena ini gue nong jenong terlalu gede, jadi aku kalau nggak pakai poni kelihatan jelek. Jadi cewek-cewek yang pakai yang seperti aku keningnya besar, bahkan kotak, ini kotak orang gemuk kotak. Tip aku sederhana, jangan selalu begini, itu jelek. Kalau kamu nggak suka poni seperti aku, poninya harus miring. Jadi miring sedikit aja begini. Jadi yang penting ada sedikit poni-poni. Jadi kayak gini, gue kasih tahu lu tip. Jadi lebih baik seperti ini. Oke, jadi untuk apa? Menutup kekurangan kamu jenong keningmu yang besar lebar. Jadi jelek dalam apapun bisa merusak penampilan kamu secara keseluruhan. Meskipun kamu nggak nyaman dengan poni yang banyak seperti aku banyak, paling nggak diminggirkan begini. Itu jauh lebih baik. Ya, jadi seperti ini kan lebih cantik hasilnya. Jadi nggak usah di blue tapi pakai 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 ini. Nah, jadi kesannya begini. Oke. Jadi dimiringkan. Jadi miring, jangan begini, jangan. Aku bilang jelek. Karena apa? Bentuk keningmu lonjong. Ini terlalu menonjol. Terus ini kamu orang gemuk, mukanya bundar-bundar atau mukamu kotak. Jadi ini kan kalau kotak keningnya lebih melebar. Lebih melebar kalau kamu begini, jelek. Ya, kalau begini kan jelek hasilnya. Itu yang gue maksud. Jadi harus pakai poni menyamping. Supaya apa? Keningmu nong-nongmu yang kanan tidak terlihat. Jadi yang terlihat cuma pinggir gini aja kan. Nah, kalau kamu semua begini jelek, semua kelihatan semua. Itu kalau tip cantik alami dari gue seorang Felicia Julia. Tuh, ngerti. Sencimping lu. Jadi kita bikin dulu ya. Caranya seperti biasa, aku harus ada ini, orang bilang cowok harus ada godek. Kenapa godek ini? Untuk kan wajahku lonjong. Wajahku lonjong, bukan oval, bukan bundar, bukan kotak, bukan persegi, tapi lonjong besar karena aku kan niru papaku. Jadi cara mengakalinya gue harus pakai ini. Terus kita ikat semua karena gue kan mau pakai baju pesta. Jadi kita ikat gini ya guys. Kita bentuk dulu guys. Siapkan jepit-jepit sebelumnya, siapkan jepit-jepit. Cuma modalnya jepit sama pita besar. Jadi nggak ada wig-wig, nggak ada bulu, nggak ada rambut palsu, nggak ada. Jadi setelah itu kita bentuk dulu poninya, kita atur dulu rambut kita supaya kelihatan sehat. Kemudian kita kuncir ke belakang semua. Rapikan dulu rambutmu ya. Sebelumnya harus keramas dulu supaya apa, rambutmu nggak kusut, nggak berantakan pada saat kamu sisir, kamu bentuk-bentuk. Jadi ini harus yang bagus, bukan ngambang. Nanti gue lihatkan hasilnya lo. Jadi angkat ke atas karena rambutku panjang. Kalau kamu rambutmu pendek kan beda lagi. Beda sanggul. Jadi dinaikkan ke atas dulu tapi dirapikan dulu. Dirapikan dulu, nggak asal-asalan. Disisir dulu yang rapi. Kemudian kita setelah kuncir gini, kemudian kita bentuk menjadi dua, kan nggak kelihatan karena gue di belakang. Kita menjadi dua bagian, kemudian kita arahkan menjadi
Ini ke kiri seperti kepang, tapi bukan kepang sih, karena kita bentuknya silang. Ntar tunggu dulu, karena aku kan gulung sendiri, nggak ada bantuan orang. Junjungkan sini. Mati potong poni kan ke kisimping kon. Jadi kita bentuk dulu ya sayang. Bentar. Aku harus rapikan dulu bagian atas supaya nampak rapi, pinggir juga. Jadi nggak bisa sembarangan sayangku. Nanti gue lihatkan hasilnya. Bentar, karena ini kan gue sendiri. Jadi ini nggak pakai wig, nggak ada rambut palsu. Jadi hasil dari kunciran kita sendiri. Jadi dibagi dua, bukan dibagi tiga seperti kepang, bukan. Bentar. Pada betah amat dia betah, termasuk dirimu betah. Tapi cuma bedanya ya sayang, kamu punya penyakit hati. Tolong obati ke dokter spesialis ya. Kasihan. Kamunya nanti merasa malu sendiri, seperti kamu menampar wajahmu sendiri. Oke, jadi setelah begini, kita taruh ke atas. Oke, kita taruh atas, kemudian membentuk seperti ini. Kita jepit dulu sayang. Jepit. Kita jepit. Aku sudah buka blog 150 orang ya. Aku berharap dia memperbaiki kesalahan dia. Aku berharap dia menyadari dosa menggunakan sosial media aja dia masih punya penyakit hati. Tapi jangan salahkan aku ya. Nanti aku blok dia permanen. Jadi kesabaran gue sudah batasnya sudah bagus loh. Karena aku sudah buka blog 150 orang itu untuk memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Bukan merasa dia paling terhebat. Ingat kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling berharga. Jadi hatiku lebih bagus daripada dirimu yang punya penyakit hati. Masih sayang. Jadi kita cempol dulu. Karena ini harus pelan-pelan karena berhubungan dengan rambut. Biar nggak buka. Nah ini juga satunya. Oke. Ingat gue mia sendiri guys. Jadi kayak gini ya sayang gue kasih datu. Guys, sudah lihat. Karena sudah lihat kayak gini ya guys. Jadi rapi ya. Setelah itu kita pakai senjata kita. Jadi kita lihat dulu. Kita taruh di atas. Nah, di atas. Tuh, sudah kelihatan cantik ya. Jadi nggak usah kesalahan kan guys. Semua bisa dilakukan di rumah. Jadi setelah itu kita jepit juga supaya tidak jatuh jepitnya pita-pitanya. Sudah tadi kak, nanti lihat di YouTube aku aja Felicia Julia. Nanti sebentar, karena ini sudah kita arahkan gini.
Jadi ini kita naikkan supaya orang bisa lihat pita kita, jepit kita. Kemudian kita ikat pakai cuma bahannya cuma kayak gini loh. Jadi siapkan semua. Kemudian cara pakai jepit ini juga jangan terlihat di depan, jadi kelihatan jelek. Jadi kita cari tulang-tulangnya supaya tertutup langsung, karena nggak bagus merusak penampilan kamu secara keseluruhan. Jadi kelihatannya mudah tapi susah, apalagi kita mengotak-atik rambut kita sendiri, bukan salon, bukan orang lain. Oke. Jadi susah-susah banget loh guys, nggak semua orang bisa. Harus intinya harus telaten. Dan ini, jadi jangan sampai terlihat bentuk rambut kita atau apalagi jepit kita maksudnya. Oke. Kita lihat. Nanti gue kasih lihat loh. Tuh, cantik kan? Bentar, ini belum. Karena aku nggak punya hairspray, jadi kami bisa hairspray supaya kelihatan ke aku tidak berantakan hasilnya. Jadi gue kasih lihat loh. Tuh. Oke, padahal ini gue kuncir sendiri loh, gak ada bantuan orang lain. Jadi seperti kita pakai rambut palsu kan. Jadi ini namanya. Setelah itu kita bikin kayak gini dulu. Karena kita nggak usah pakai catokan, nggak usah pakai aider, melainkan kita bisa mengakali sendiri. Itu yang gue maksud. Karena kita bagi menjadi dua. Caranya cuma sederhana, guys. Tangan kamu tunjuk. Jadi tangan kamu tunjuk, naikkan begini. Oke, nggak usah pakai catok aider, bisa merusak rambutmu, bisa rontok, bisa botak. Karena pemakaian aider, catokan itu pakai listrik, dan nggak semua rambutnya bisa tahan dengan uap dari listrik. Itu yang gue maksud. Jadi nggak usah macam-macam intinya. Jadi dari atas pakai jari telunjuk, guys, diputar-putar begini saja, guys. Lebih sehat, lebih praktis, oke. Kemudian biarkan alami. Nah, kan ini belum pakai aider, pakai air spray supaya kuat. Nah, sudah agak membentuk kan. Masih sang. Jadi sekali lagi orang yang rambutnya rontok, kusam, berkutu, berketombe, rajin-rajinlah merawat kecantikan dari dalam. Nggak perlu keluar masuk klinik kecantikan, nggak usah ke salon-salon, nggak usah perma-perma, nggak usah oplas-oplas. Yang penting semua perempuan itu, semua cowok dan cewek diberikan talenta hobi bakat dari Tuhan. Intinya kamu jangan malas-malas, jangan kempro-kempro. Baik cowok dan cewek harus memperhatikan penampilan secara dalam. Jadi percuma kamu hanya hobinya cantik, ganteng dari penampilan fisik luar. Tapi kalau kamu jarang mandi, malas mandi, jarang gosok gigi, jarang cuci muka, hancur. Apalagi merah surga dunia untuk seorang perempuan itu harus dirawat, sering dibasuh-basuh, berikan antibiotik untuk menjaga penampilan biar tidak bau ikan asin, tidak ikan teri kan, biar mempermanis harmonis rumah tangga. Senangkan suamimu dengan pelayan istimewa kamu sebagai istrinya, dengan cara kamu bisa merawat dirimu dari ujung kaki rambut hingga ujung kaki. Penampilan dalam pun juga harus kamu perhatikan. Oke, nggak usah ngurusin orang, hobinya suka iri sama orang, cuma buang-buang waktu masa depanmu saja. Dosa lagi. Tuh, jadi kayak gini guys. Oke. Jadi alami. Tuh. Jadi, ini pakai hairspray, karena nggak pakai hairspray. Karena ini kan cuma sementara, cuma
pelan sebentar. Kalau agak lama bisa mentuk kalau agak lama. Pakai spray. Ini kan cuma sementara. Tuh, jadi nggak lurus-lurus ke. Jadi rambutmu sehat, nggak kena listrik-listrik. Oke. Gila lu. Oke guys. Dan sekarang gue mau pakai baju ya, karena kan aku pakai 2 gaun, satu hijau, satu warna kuning. Oke, sebentar tunggu. Par kedua. Tunggu dulu guys. Beginilah sayangku. Tuh cantik kan? Nah ini kalau tempo hari aku sudah kasih tahu lu bentuk ini. Ini karena tahu longgar, karena aku kan sudah kurus. Ini bukan seperti orang hamil lo. Lu tahu ini kayak orang jilbab tapi bukan jilbab juga. Ini kayak masa gini loh. Jadi ini sebenarnya membentuk gini loh. Ini siluet. Jadi ini bukan karet siluet. Jadi ini karena lengannya panjang saya untuk menutupi lengan yang besar. Makanya kalau orang bertubuh gemuk, lengan besar itu usahakan untuk menutupi dengan bagian lemak-lemak yang berotot. Gitu. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi Kak Putri Wongsu, Kak Putri anu kan gue gue ambilkan kipas dulu.
tahu lupa kipasnya yang begini gue nggak tahu. Anggap saja kipasnya. Tuh karena kurus kan. Tuh kurus banget gue karena gue kurus. Jadi orang ini besar karena tangannya besar. Oke. Jadi ini nggak seperti orang ibu hamil karena gue kurus. Ini mestinya kalau gue bisa lipat begini seharusnya. Seharusnya begini. Karena gue kurus kan. Kalau dulu agak gemuk kan baju sudah lama juga. Masih sayang. Kayak jadi putar. Terlalu kurang. Tuh pantatnya juga bagus loh, ini belakangnya begini. Oke. Dar. Tahu kurus ya, tahu kurus gue sekarang. Kurus banget sekarang, mestinya segini loh, mestinya. Karena dulu agak gemuk mungkin, jadi seharusnya begini. Jadi tempo hari gue kasih lihat dulu, bilang gue seperti orang hamil, enggak. Ini buktinya enggak seperti orang hamil. Kalau orang hamil kan besar banget gini, gue kan enggak. Jadi ini bodinya bentuk. Karena memang begini. Oke? Iya sayang. Bukan bibilung kan orang silat, film silat kan begini bajunya begini. Nah makanya aku nggak punya baju kayak gini gue beli. Ini lengan untuk menutupi kekurangan gue, lengan gue yang gede. Jadi ini kan ini gede. Nah lihat ini sampai segini. Jadi ini ada membentuk body, membentuk perut pinggang. Jadi membentuk pinggang ini gini. Oke. Nah. Jadi kalau orang menari kelihatan kurus. Jadi menutupi. Dan ini yang kedua, gue ganti dulu. Gak ada gue warna putih, gak ada. Gue nggak ada, karena bagi aku kalau warna putih apalagi untuk ke party nggak bagus, kelihatannya kematian, mengundang kematian. Jadi gue nggak ada. Kebanyakan bajuku hitam, merah, hijau, kuning, pink, coklat ada, tapi bukan putih. Tolong dihindari pakaian putih ya guys, apalagi untuk menghadiri suatu pernikahan, ulang tahun birthday atau kumpul bersama keluarga. Jangan memakai pakaian putih, karena menurut tradisi keluarga, putih itu adalah kematian. Gitu. Jadi orang yang kumpul-kumpul bahagia itu pakai yang jangan putih. Jadi kurus banget. Jadi ini bukan orang hamil kan? Makanya gue kasih lihat lu sekarang. Apa mirip orang hamil? Enggak dong. Kalau mirip orang hamil itu kalau bodinya over gemuk. Sedangkan aku sudah mulai kurus. Ini longgar-longgar. Ini baju dulu. Jadi ini padahal ukuran L. Ukuran L. Tapi memang ini sirkuitnya ini kan sudah seperti apa? Seperti karet-karet. Jadi bisa mekar, bisa apa. Tapi karena aku belinya dari dulu memang sudah karena aku tambah kurus. Jadi kelihatan tambah seksi, tambah singset ini perutnya. Ini nggak ada perutnya, ini nggak ada. Lihat, perut nggak ada. Jadi kalau orang gue pasti lihat orang segini gue. Bodiku seharusnya begini sekarang.
Kalau lu lihat sekarang bodiku kalau ini bisa diperbaiki begini. Tapi enggak lah, memang modelnya begini kalau diperbaiki bisa merusak pakaian. Jadi biarkan saja begini. Oke, sekarang yang kedua, gue pakai baju yang ketat yaitu pakai kuning. Bentar. Jadi gue itu pakai kayak gini ya. Jadi gue pakai kayak gini. Jadi ini pakai selendang. Tuh. Gaunnya cantik panjang. Gaunnya panjang, guys. Oke. Kayak ini gue pakai begini. Jadi gue pakai selendang. Pakai selendang. Jadi kayak gini saja selendangnya. Nah, kalau diikatkan ke begini juga bisa.
Tuh begini sih. Tuh cantik kan? Nah. Tuh body aku loh. Tuh jadi kayak gini, kayak belakangnya membentuk silang. Jadi belakangnya begini guys. Jadi membentuk begini belakangnya. Oke. Jadi begini, jadi membentuk belakang silang guys. Karena ini lengan gue yang gede, jadi gue tutupi dengan selendang. Karena memang belinya sudah pakai paket selendang, jadi begini. Oke. Kalau nggak suka begini juga, ini kayak diginikan juga bisa diturunkan, jadi kayak gini loh. Jadi kayak gini kan. Nah, jadi kayak gini. Enggak. Untuk menutupi lengan aja. Jadi nggak ada maksud apa-apa, nggak ada. Jadi cantik kan. Jadi kesannya begini. Ini ada gambar, ini juga ada gambar. Karena ini panjang guys, jadi harus pelan-pelan memakai gaun supaya tidak rusak. Oke, begini tip. Sekali lagi guys, follow like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan simpel, praktis, murah, sehat, bergizi, menyehatkan, menggairahkan. Seksi dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana. Dan inilah adalah before after makeup di Felicia Julia. Kemarin gue sudah before after makeup, intinya belum ada pakai baju party, baju bagus, tapi baju rumah, baju pergi. Dan hari ini gue termasuk dandan rambut pun secara alami, bukan salon-salon. Karena aku punya kelebihan yang gak bisa dimiliki orang lain. Tuhan memberikan bakat, talenta, hobi pada setiap manusia, baik cowok atau cewek. Pergunakan itu untuk hal yang positif. Daripada hidupmu kamu gunakan untuk hal-hal negatif, suka ke urusan orang, menyakiti orang, senggol hidup orang, itu nggak baik, dosa. Jadi pergunakan bakat, hobi, talenta dari Tuhan untuk hal-hal yang positif, supaya nasibmu juga positif. Jangan suka ngurusin hidup orang, oke? Begini tip before after makeup di Felicia Julia. Tuh cantiknya. Oke. Oke, thank you. Kita lanjut. Thank you, terima kasih. Lanjut episode berikutnya. Follow Sarip YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan simpel, praktis, murah, hemat, bergizi. Wanita sederhana Felicia Julia. Yuk kita kencan baby. Mau ke hatinya yang asal bukan ke suami orang bahaya. Oke, beginilah. Oke, rambut pun juga lihat. Jadi ini wajah asli termasuk makeup, termasuk rambut, tidak ada pertolongan orang, tidak ada bantuan orang, tapi murni dari seorang Felicia Julia. Kunjungi follow like YouTube aku Felicia Julia. Thank you for watching. I love you all. Bye bye. I love you. Lihat gak tembus. Dan orang membutuhkan makeup, membutuhkan rambut-rambut.
hubungi kunjungi Felicia Julia. Meskipun aku bukan ahli salon kecantikan ternama, terkenal atau artis, paling nggak aku bisa karena aku diberikan hobi bakat talenta dari Tuhan dalam soal makeup, kosmetik dan lain-lain yang berhubungan dengan dunia kewanitaan. Jadi hubungi aku Felicia Julia akan menemukan harga yang profesional, tidak mahal dibanding dengan muai-muai lainnya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. I love you all. Bye-bye. Thank you for watching. Sudah kalau mati. Jatuh. Ya, kalau mati kan susah. I love you. Bye-bye.